Halo guys, perkenalkan nama saya Wanda Aprila dengan NPM B1A021282 dari Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membagikan video informatif terkait cybercrime. Yuk kita mulai, time to study. Saya akan mempresentasikan materi dengan tema cybercrime, yang mana saya akan menjelaskan definisinya, kriteria, bentuk, peraturan hukum, dan kasus di Indonesia terkait cybercrime. Buku yang saya jadikan referensi untuk materi yang saya paparkan di sini yaitu buku dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime. Buku ini ditulis oleh Dr. Yurizal SHMH, diterbitkan oleh Media Nusa Kreatif. Sedikit informasi bahwa buku ini saya dapat dari aplikasi Ipusnas, yaitu aplikasi perpustakaan digital yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi di aplikasi ini kalian bisa cari berbagai macam buku secara gratis. Apa itu cybercrime? Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Lalu, apa sih kriteria untuk bisa disebut sebagai cybercrime? Kriteria untuk bisa disebut sebagai cybercrime ialah sebagai berikut. 1. Adanya subjek tindak pidana atau yang bisa dimintai pertanggungjawaban. 2. Adanya perbuatan tindak pidana. 3. Adanya sifat melanggar hukum. 4. Adanya unsur kesengajaan. 5. Adanya ancaman pidana atau peraturan perundang-undangannya. Yang keenam, adanya alat bantu teknologi informasi seperti komputer, laptop, internet, kartu kredit, dan lain-lain. Lalu nomor yang saya sebutkan selanjutnya 7-10 untuk kategori pencurian dan atau penggelapan. 7. Adanya unsur mengambil barang. 8. Adanya barang yang diambil. 9. Adanya tujuan memiliki. Lalu yang terakhir 10. Adanya wujud perbuatan memiliki barang. Materi selanjutnya, faktor terjadinya cybercrime. Di zaman sekarang ini, fenomena cybercrime makin marak dan banyak sekali faktor yang melatar belakangi kasus cybercrime, di mana hampir terjadi di setiap bidang atau ruang lingkup kehidupan manusia, dan di setiap faktor, dari mulai faktor sosial, ekonomi, perbankan, teknologi, politik, dan lain-lain. Beberapa faktor utama yang menyebabkan timbulnya cybercrime itu sendiri adalah: yang pertama, kurangnya sosialisasi atau pengarahan baik dari akademi umum seperti sekolah atau edukasi dari orang tua mengenai manfaat dari internet, sehingga banyak penyalahgunaan yang terjadi. Kedua, semakin maju sebuah negara, tapi tidak diimbangi kesejahteraan masyarakatnya, maka makin besarnya kemungkinan kesenjangan sosial terjadi. Yang ketiga, makin maraknya sosial media, media elektronik, dan media penyimpanan virtual seperti cloud, sehingga membuat manusia menjadi makin tergandrungi akan akses internet di dalam kehidupannya. Yang keempat, gaya hidup. Yang kelima, kelalaian daripada manusianya itu sendiri. Yang keenam, adanya keinginan pengakuan dari orang lain. Yang ketujuh, bertambah majunya teknologi dan mudahnya mengakses jaringan internet anytime, anywhere, tanpa ada batasan waktu. Jika dipandang dari sudut pandang lebih luas, latar belakang terjadinya kejahatan di dunia maya ini terbagi menjadi dua faktor penting, yaitu yang pertama, faktor teknis. Dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan pihak yang satu lebih kuat daripada yang lain.
Lalu faktor yang kedua, yaitu faktor ekonomi. Cybercrime dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu, cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia. Baik, materi selanjutnya. Bentuk-bentuk cybercrime, yaitu yang pertama, unauthorized access. Unauthorized access merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Contoh kejahatan ini ialah probing dan fork. Yang kedua, illegal contents. Illegal contents merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya adalah penyebaran pornografi. Yang ketiga, penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus secara sengaja merupakan tindakan kriminal di dunia maya yang bertujuan untuk merusak, mencuri data, atau mengganggu sistem komputer. Virus komputer adalah program berbahaya yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan menyebar melalui berbagai media seperti email, jaringan internet, atau perangkat penyimpanan eksternal. Penyebaran virus ini dapat menyebabkan kerugian besar, mulai dari hilangnya data penting, kerusakan perangkat keras, hingga gangguan operasional pada sistem yang terinfeksi. Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Contoh terkenal dari virus komputer adalah virus I Love You yang menyebar melalui email dan menyebabkan kerugian miliaran dolar di seluruh dunia. Yang keempat, data forgery. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Yang kelima, cyber espionage, sabotage, and extortion. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Lalu sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Yang keenam, cyber stalking. Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Misalnya, menggunakan email dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. Yang ketujuh, carding. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Yang kedelapan, ada hacking dan cracker. Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet, lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS atau Denial of Service. DOS attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target atau hang crash sehingga tidak dapat memberikan layanan. Yang kesembilan, cyber squatting.
and typo squatting. Cyber squatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun typo squatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Yang ke-10, hijacking. Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah software virus atau pembajakan perangkat lunak. Yang ke-11 ada cyber teroris. Suatu tindakan cybercrime bisa termasuk ke dalam tindakan cyber teroris jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk tracking ke situs pemerintah atau militer. Cyber teroris adalah penggunaan teknologi informasi dan internet untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan atau mengancam hilangnya nyawa atau kerugian fisik yang signifikan dengan tujuan mencapai keuntungan politik melalui intimidasi. Pelaku cyber teroris seringkali menggunakan keterampilan peretasan untuk menyerang sistem komputer pemerintah, rumah sakit, dan program keamanan nasional yang dapat menyebabkan kekacauan dan ketakutan akan serangan lebih lanjut. Cybercrime diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Cybercrime juga terdapat dalam KUHP yang masih digunakan sekarang. Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi, para penyelidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Pasal-pasal di dalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus. Pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada cybercrime antara lain: yang pertama, pasal 362 KUHP dapat dikenakan untuk kasus carding di mana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain, walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software card generator di internet untuk melakukan transaksi di e-commerce. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi. Yang kedua, pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya, lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi pada kenyataannya barang tersebut tidak ada. Hal tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan barang dipesankan tidak datang, sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu. Yang ketiga, pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman atau pemeresan yang dilakukan melalui email yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku, dan jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang membahayakan. Hal ini biasanya dilakukan karena pelaku biasanya mengetahui rahasia korban. Yang keempat, pasal 310 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet. Modusnya adalah pelaku menyebarkan email kepada teman-teman korban tentang suatu cerita yang tidak benar atau mengirimkan email ke suatu mailing list sehingga banyak orang mengetahui cerita tersebut. Yang kelima, pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di internet dengan penyelenggara dari Indonesia. Yang keenam, pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun website porno yang banyak beredar dan mudah diakses di internet. Walaupun berbahasa Indonesia, sangat sulit sekali untuk menindak pelakunya karena mereka melakukan pendaftaran domain tersebut di luar negeri, di mana di banyak negara lain pornografi yang menampilkan orang dewasa bukan merupakan hal yang ilegal.
Yang ketujuh, pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus device atau hacking serta data interference atau mengganggu data komputer, dan sistem interference atau mengganggu sistem komputer yang membuat sistem milik orang lain seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang ke-10, pasal 112, 113, 114, 115, dan 116 KUHP dapat dikenakan pada perbuatan membocorkan dan memata-matai data atau informasi yang berisi tentang rahasia negara. Materi selanjutnya, cybercrime yang sering terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, pencemaran nama baik. Dalam pasal 310 ayat 1 KUHP, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan terang supaya hal itu diketahui umum. Tentu dalam konteks yang kita bahas ini menggunakan media elektronik. Lalu pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang ITE terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, tepatnya pada pasal 27A dan pasal 27B. Yang kedua, ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu maupun kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna, kulit, etnis, gender, dan lain-lain. Yang ketiga, pencurian akun user internet. Pencurian akun user internet merupakan salah satu dari kategori identity theft and fraud atau pencurian identitas dan penipuan. Hal ini dapat terjadi karena pemilik user kurang sigap terhadap keamanan di dunia maya dengan membuat user dan password yang identik atau gampang ditebak sehingga memudahkan para pelaku kejahatan dunia maya ini melakukan aksinya. Yang keempat, deface atau membajak situs web. Metode kejahatan deface adalah mengubah tampilan sesuai keinginan pelaku kejahatan, bisa menampilkan tulisan-tulisan provokatif, kata-kata kasar, atau gambar-gambar lucu. Deface merupakan salah satu jenis kejahatan dunia maya yang paling sering dilakukan karena hasil kejahatan dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat. Yang kelima, probing dan forward scanning. Salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan forward scanning atau probing untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. Sebagai contoh, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server Apice, mail server Sendmail, dan seterusnya. Jika kita analogikan dengan dunia nyata, maka tindakan scanning ini ialah si cracker dapat melihat apakah pintu rumah Anda terkunci, merek kunci yang digunakan, jendela mana yang terbuka, atau apakah pagar terkunci. Pagar ini dalam server masuknya ialah menggunakan firewall atau tidak, dan seterusnya. Yang keenam, virus dan trojan. Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Sedangkan trojan adalah sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Tujuan dari trojan adalah memperoleh informasi dari target seperti password, kebiasaan user yang tercatat dalam sistem log, data user, dan lain-lain. Lalu mengendalikan target seperti memperoleh hak akses pada target. Yang ketujuh, denial of service atau DOS attack adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Yang kedelapan, carding. Carding adalah aktivitas pembelian barang di internet menggunakan kartu kredit bajakan. Kartu kredit tersebut diperoleh dengan cara meminta dari karder lain ataupun dengan menggunakan kemampuan social engineering yang dimiliki oleh karder.
Kejahatan carding juga seringkali dilakukan dengan sistem phishing, yaitu dengan penyadapan melalui situs website aspal atau asli tapi palsu, agar personal data nasabah dapat dicuri. Kasus yang pernah terjadi adalah pengubahan nama situs www.klikbca.com menjadi www.kilkbca.com. Ditipukan bagian kliknya, posisi L dan I ditukar, agar orang yang tidak fokus dan tidak sadar pada perbedaan tersebut sehingga tertipu. Yang kesembilan, perjudian online. Pelaku menggunakan media internet untuk melakukan tindak pidana perjudian. Yang ke-10 ada cyber squatting. Cyber squatting adalah mendaftar, menjual, atau menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan dari merek dagang atau nama orang lain. Umumnya mengacu pada praktek membeli nama domain menggunakan nama-nama bisnis yang sudah ada atau nama orang-orang terkenal dengan maksud untuk menjual nama mereka, untuk mengambil keuntungan pastinya. Baik, materi selanjutnya. Contoh kasus cybercrime yang viral di Indonesia. Yang pertama itu ada kasus pembobolan dana nasabah Citibank sebesar 40 miliar rupiah oleh Inong Malindadi sebagai relationship manager dengan modus menggelapkan dana nasabah untuk dialirkan ke rekening perusahaannya. Lalu yang kedua ada kasus pembobolan dana sebesar 4,1 miliar dari situs tiket online yang dilakukan oleh inisial SH yang kala itu masih berusia 19 tahun dan merupakan lulusan SMP. Uniknya, pelaku mempelajari hacking secara otodidak. Kasus ini terjadi pada tahun 2017. Lalu yang ketiga, ada kasus peretasan Pusat Data Nasional Indonesia. Pusat Data Nasional atau PDN Indonesia mengalami serangan cyber yang cukup serius pada Juni 2024. Dampaknya ialah gangguan pada layanan imigrasi, termasuk pembuatan paspor dan visa, serta potensi kebocoran data dari berbagai kementerian dan lembaga. Insiden ini menyoroti pentingnya keamanan cyber dan perlindungan data di era digital. Lalu yang terakhir ada kasus situs web Telkomsel menampilkan kata-kata kasar. Pada tahun 2017, situs web Telkomsel mengalami serangan peretas yang mengubah tampilan situs web tersebut dengan menampilkan kata-kata kasar dan menghina. Serangan ini menimbulkan kerugian reputasi bagi Telkomsel dan menyoroti pentingnya perlindungan keamanan website. Baik, sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata dan informasi, saya mohon maaf dan boleh kalian beritahu pada kolom komentar sehingga bisa saya perbaiki. Saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat.